Buku Mahabharata adalah Indonesia terdahulu. Bagian 3. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Karya sastra Nusantara terdahulu yang saat ini hanya diterima sebagai hayalan fiksi, legenda mitos atau anggapan lain yang tidak real sejarah padahal sebenarnya terkandung serangkaian pemikiran. Pemikiran ini adalah non-fiksi yang hadir di wilayah fiksi. Hadirnya non-fiksi ini untuk membangun kebolehjadian karya, kebolehjadian tersusun dalam pelapisan logika sepanjang masa sesuai dengan perjalanan kisah, karena setiap sambutan terhadap karya sastra tradisi asli daerah, individu pengarang dan jiwa zaman selalu turut memberikan ornamen. Sastra Kidung. Bila dipandang dari sudut sastra, maka kidung-kidung umumnya dengan jelas penulis memperlihatkan kepandaiannya menceritakan sebuah kisah yang hidup dan menarik atau melukiskan gambaran realistis mengenai latar cerita. Kebanyakan cerita ditempatkan di sekitar keraton. Di bawah ini ditampilkan beberapa kidung. 1. Kidung historis. Kidung-kidung di bawah ini mempunyai satu ciri umum yang sama, yaitu sumbernya diambil dari tradisi sejarah kerajaan Majapahit. 2. Kidung Harsawijaya. Kidung ini menceritakan tentang kehidupan Harsawijaya, putra dari Raja Narasinga dari Singhasari. Diceritakan pula tentang keberhasilan pemberontakan Jayakatwang terhadap Singhasari serta dapat menguasai seluruh Pulau Jawa. Namun dalam pemberontakan tersebut Harsawijaya berhasil lolos. Kemudian ia mendirikan kerajaan Majapahit. 3. Ranggalawe, menceritakan tentang Ranggalawe yang membunuh Sagarawinotan dalam pertempuran di sekitar Majapahit. Diceritakan juga ketika Ranggalawe dan Kebo Anabrang berhadapan. Kebo Anabrang hampir tewas, namun berhasil melarikan diri. Ketika ia mandi di sungai, ia dipergoki oleh Ranggalawe sehingga terjadilah pertempuran dan Ranggalawe pun tewas. Ketika Sora tiba di sana, ia marah dan membunuh Kebo Anabrang. 4. Sorandaka, menceritakan Mahapati yang mengadu dombakan Raja, Sora, Nambi dan Kebo Taruna, anak Kebo Anabrang. Sora dan Nambi pun dibunuh oleh raja yang kemudian menyesal. Mahapati yang mengira ia akan diangkat menjadi Pati Amangkubumi kemudian dibunuh. Terakhir terjadilah pemberontakan yang didalangi oleh Kuti yang menyebabkan raja ditawan, namun pemberontakan itu ditumpas oleh Gajah Mada. 5. Kidung Sunda, menceritakan tentang pertempuran antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Raja Sunda dan pasukannya gugur kecuali Pitar. Setelah tahu raja beserta pasukan kerajaan Sunda gugur, maka istri dan putri Raja Sunda beserta istri para prajurit bunuh diri. Hayam Wuruk sendiri sedih, merana dan tak lama kemudian meninggal. 6. Cerita Panji. Tema pokok cerita Panji adalah pernikahan antara putra mahkota yang disebut Raden Panji atau Raden Ino dan putri yang disebut Raden Galuh. Ciri khas lainnya adalah sahabat yang mengikuti tokoh-tokoh utama. 7. Waseng, Sari, mengisahkan Raja Magadha yang cemburu dan berusaha membunuh Pangeran Wiranamtani yang akan bertunangan dengan Raden Galuh, puteri Daha. Namun usahanya sia-sia. Kemudian Daha diserang oleh Raja Magadha, tetapi Raja Magadha dibunuh oleh Panji. Di sini juga diceritakan tentang usaha Panji, Pangeran Wiranamtani, mencari Raden Galuh yang lama hilang dari Daha sejak Panji pulang ke Koripan hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. 8. Kidung Sudamala dan Sri Tanjung berbeda dengan kidung-kidung di atas. Keduanya lebih menampilkan sifat kerakyatan. Kisah Sudamala dapat disebut lakon ruwat dalam bentuk kidung. Fungsinya menurut pengarang adalah bagi mereka yang mendengarkan atau membaca kidung ini akan dibebaskan kalukat dari mara bahaya dan kamlangan. Kidung Sri Tanjung merupakan lanjutan dari Kidung Sudamala. Kidung ini memiliki hubungan dengan Mahabharata. Karya sastra Nusantara terdahulu yang saat ini hanya diterima sebagai hayalan fiksi, legenda mitos atau anggapan lain yang tidak real sejarah padahal sebenarnya terkandung serangkaian pemikiran. Pemikiran ini adalah non-fiksi yang hadir di wilayah fiksi. Hadirnya non-fiksi ini untuk membangun kebolehjadian karya, kebolehjadian tersusun dalam pelapisan logika sepanjang masa sesuai dengan perjalanan kisah, karena setiap sambutan terhadap karya sastra tradisi asli daerah, individu pengarang dan jiwa zaman selalu turut memberikan ornamen. Ramayana dalam masyarakat Sunda. Dalam masyarakat Sunda, kata Ramayana telah disebut dalam naskah kuno Sanghyang Siksakandang Karesian yang bertiti mangsa 1518 m, dalam penyebutan kisah-kisah yang beredar pada waktu itu.
Disebutnya kata Ramayana, pada naskah itu merupakan bukti bahwa Ramayana, dan sejumlah cerita lainnya telah dikenal oleh orang Sunda pada kurun waktu tersebut. Norduin, 1971. Kisah Rama atau Ramayana pada tradisi tulis terdapat pada pantun Sunda Ramayana. Ramayana merupakan menyerupai cerita pantun. Cerita pantun adalah sastra lisan yang berkisah seputar kerajaan Galuh, Pakuan, Pajajaran tentang keluarga Prabu Siliwangi yang memiliki susunan pengisahan khusus. Naskah pantun Sunda Ramayana tertulis pada lontar beraksara dan berbahasa Sunda kuna. Salah satu keunikan dari pantun Ramayana yakni nama salah satu istri Dasamuka adalah Manondari yang mirip dengan Mandudari dalam hikayat seri Rama yang beredar di wilayah Melayu. Kendati tradisi kisah Rama dalam pantun Ramayana terhenti, dalam beberapa folklore berbagai jenis musik Sunda yang beredar masa kini, nama Manondari dalam pantun Ramayana Sunda, dikenali cukup akrab walau hanya kenangan namanya. Diperkirakan kisah Rama, dalam pantun Ramayana Sunda dikenal baik oleh masyarakat Sunda terdahulu. Namun Ramartanagara menggubah wawacan Batara Rama 33 bersumber pada serat Rama berbahasa Jawa seperti dikemukakan di dalam kolofon wawacan Batara Rama. Hal yang menarik adalah, mengapa Ramartanagara menggubah wawacan Batara Rama dari serat Rama tidak dari pantun Ramayana yang terdapat dalam Hasanah Pernaskahan Sunda. Apabila dilihat dari sudut pandang sebagai penulis dan sikap hidup Ramartanagara yang penuh perhatian terhadap ilmu pengetahuan kemungkinannya tidak mengetahui hal ihwal pantun Ramayana. Di dalam kolofon wawacan Barata Rama, dikemukakan bahwa kisah Sri Rama sangat terkenal di Pulau Jawa. Penjelasan ini merujuk pada pengertian bahwa pengarang mengetahui sekali tentang kisah Sri Rama. Adapun Ramartanagara menggubah kisah ini dari serat Rama, diperkirakan keteladanannya lah yang ingin dikedepankan dalam tulisan itu. Serat Rama sebagai sumber gubahan wawacan Batara Rama yang asal-usulnya dari Kakawin Ramayana, secara budaya menjadi tradisi yang memperlihatkan dan menyajikan falsafah budaya. Kakawin Ramayana adalah satu-satunya kakawin yang ditemukan di Jawa Tengah, karena kemudian perkembangan tradisi penggubahan kakawin berpindah ke Jawa Timur. Pradotokusumo, 1984-2. Ker ditulis orang kurang. Lebih abad ke-9, Purbacaraka, 1952-2, BDK Pigeaut, 1967-176, Ikram, 1980-2, BDK. Pradotokusumo, 2005. Pada tahun 1934 Himansu Busan Sarkar menunjukkan kemiripan pada sebuah pupu tertentu antara Kakawin Ramayana dengan Ravanavada, Kematian Rahwana karangan Bati yang ditulis pada abad ke-6 atau ke-7 yang dikenal sebagai Bati Kavya. Manomohan Ghosh meneruskan penelusuran ini, menunjukkan adanya kemiripan antara 34 keduanya sebanyak 8 bait. Purbacaraka, 1952-3, BDK Norduin, 1971-151, Zoetmulder, edisi terjemahan 1983-289. Walaupun Kakawin Ramayana menunjukkan ada bagian yang mirip dengan Ramayana Bati Kavya, namun dengan Ramayana Walmiki memiliki kesejajaran cerita. Stutterheim, 1989-3-15. Kesejajaran cerita di sini tidak berarti Kakawin Ramayana menyadur cerita dari Ramayana Walmiki India. Kakawin Nusantara tentang Ramayana adalah independen tumbuh dan lahir di bumi Nusantara. Kakawin Ramayana kemudian mendapat sambutan dari masa ke masa. Pada pergantian abad ke-18 ke abad 19, Yasadipura menggubah kembali Kakawin Ramayana ke dalam serat Rama, Jarwatau, 1984-216. Sudewa, 1989-9-10. Karena adanya tradisi penyalinan, pada Hasanah Naskah Jawa terdapat sejumlah judul yang mengisahkan tokoh Rama, Girardet, Ces, 1983. BDK Hadi Sucipto, 1985, Behren ed. 1990-382-396, Behren dan Titik Pujiastuti, 1997-287-292. Melihat rentang waktu yang sangat jauh antara penggubahan Kakawin Ramayana dengan penjarwaannya pada abad ke-18-19 sangat kecil kemungkinannya, Yasadipura menggubah serat Rama dari Kakawin Ramayana. Salah satu di antara serat Rama yang digubah pada masa ini, ditinjau dari penggunaan pupu termasuk Jarwa Macapat oleh Ramartanagara dijadikan sumber penggubahan wawacan Batara Rama. Tantu Panggelaran.
Tantu Panggelaran merupakan sebuah teks prosa yang menceritakan tentang kisah penciptaan manusia di Pulau Jawa dan segala aturan yang harus ditaati manusia serta mengisahkan tentang pendirian mandala-mandala di tanah Jawa khususnya di daerah Jawa Timur pada masa lampau. Tantu Panggelaran yang bertarikh Saka 1557 berbentuk bahasa Jawa kuna. Penyusunan kitab ini terletak di Kabuyutan Nanggaparwata, 1924-128. Perkembangan kisah pemindahan Gunung Mahameru di Pulau Jawa dalam Tantu Panggelaran ini dapat diceritakan secara ringkas sebagai berikut. Pada mulanya Pulau Jawa tidak berpenghuni dan dalam keadaan kaotis, karena Pulau Jawa selalu bergoncang, bandingkan dengan batu apung yang bergoncang di atas permukaan air. Oleh karena itu, Pulau Jawa membutuhkan gunung untuk menancapkannya, sehingga agar tidak bergoncang lagi. Melihat keadaan tersebut para dewa mengangkat puncak Gunung Mahameru, Gunung Semeru, dari India, Jambudwipa, dan ditempatkan di Pulau Jawa. Namun yang terjadi adalah, bahwa Pulau Jawa terjungkit dan sebelah timur Pulau Jawa terangkat ke atas. Oleh karena itu para dewa memindahkannya ke sebelah timur, tetapi dalam perjalanan pemindahan gunung itu ke sebelah timur, gunung tersebut berceceran di sepanjang jalan, sehingga terjadilah Gunung Lawu, Wilis, Kelut, Kawi, Arjuna, Kumukus dan pada akhirnya Semeru. Setelah itu keadaan Pulau Jawa tidak bergoncang lagi, Sukmono, 1985 banding 47. Dalam ajaran agama Hindu India dan Buddha dikenal adanya konsepsi makrokosmos, susunan alam semesta, bahwa alam semesta berbentuk lingkaran pipi seperti piringan dengan Gunung Mahameru sebagai titik pusat alam semesta merupakan tempat persemayaman para dewa. Sebelumnya, Jambudwipa damai dan tenang, tetapi tiba-tiba tanahnya berguncang dan terombang-ambing diterpa gelombang samudera. Akhirnya para dewa berusaha untuk memindahkan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa yang masih aman sebagai tempat kehidupan manusia yang baru. Dalam perjalanan pemindahan gunung tersebut bagian Mahameru berguguran menjadi gunung-gunung yang berjajar sepanjang Pulau Jawa antara lain di Jawa Timur menjadi Gunung Katong atau Lawu, Wilis, Kamput atau Kelut, Kawi, Arjuna, Arjuno, dan Gunung Kemukus, Welirang. Tubuh Mahameru diletakkan agak miring dan menyandar pada Gunung Brahma, Bromo, dan menjadi Gunung Semeru. Puncak Mahameru sendiri adalah Gunung Penanggungan atau Pawitra, Hein, 1982 banding 4-6. Identifikasi tokoh Agastya di Jawa. Agastya dalam Candi Siwa selalu diletakkan pada relung bagian selatan. Dari Kitab Ramayana 7:57. Dapat diperoleh informasi tentang kelahiran Agastya dari ibunya yaitu Urwaci. Dikisahkan bahwa Brahmana, Wasista, dan Raja, Nimi, yang kehilangan tubuhnya akhirnya menemui Dewa Brahma. Mereka disarankan untuk memasuki benih dari Dewa Waruna dan Dewa Mitra. Dewa Mitra memiliki pasangan seorang bidadari bernama Urwaci. Saat Dewa Waruna melihat Urwaci, tertariklah untuk merayu Urwaci. Maka terjadilah perselingkuhan. Setelah diketahui oleh Dewa Mitra maka Urwaci diusir dari kahyangan ke bumi. Jadilah Urwaci seorang manusia dan setelah genap waktunya maka lahirlah benih dari Dewa Waruna menjadi Agastya dan benih Dewa Mitra sebagai Wasista. Purbacaraka, 1992 banding 3-6. Dari cerita-cerita susastra dari India, Agastya dihubungkan dengan penaklukan Gunung Vindhya dan juga penyeberangan ataupun peminuman air laut di arah selatan sampai kering. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Agastya dalam mitologi Hindu merupakan tokoh yang diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Weda ke arah Himalaya, Meru ke selatan termasuk Nusantara. Purbacaraka, 1992 banding 43, Suwardono, 2001 banding 16. Agastya ke Jawa mengembangkan suatu ajaran yang ternyata adalah ajaran Hindu Siwa. Hal ini dapat kita lihat dari keterangan Kitab Smaradhana, dari masa Raja Kamecwara pertama dari Kerajaan Daha, Kadiri. Dalam Sarga 38:13-14 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Ada satu negeri ditunjuk oleh Parwati. Negeri tengah di Jawa yang teramat indah di selatan dikelilingi oleh laut garam seperti Meru, suci dan senantiasa dikunjungi oleh si yang sangat dihormati Agastya. Sejarahnya di masa lampau didengarkan. Buku termasyur Kumara di Kashmir dalam perjalanan Yuga langsung disumpah oleh Dewa Siva menjadi pulau indah sekali, besar dan berbentuk lipung, krom, dalam Purbacaraka, 1992 banding 44. Sebagai murid Siwa, Agastya diperintahkannya untuk menjaga gerbang masuk di arah selatan Mahameru. Hal ini sesuai dengan isi kitab Tantu Panggelaran di mana Kala dan Anukala menjaga gerbang barat dari Mahameru.
Gana diposisikan penjaga arah timur, Ibu Gauri atau Durga Mahisasuramardini di sebelah utara, sedang Agastya sebagai murid spesial Siwa diletakkan untuk menjaga daerah selatan Purbacaraka, 1992-132. Menurut uraian Pigeaud, 1924 banding 254 menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang di sini disatukan menjadi satu kumpulan sebagai penjaga Mahameru, sudah terkenal dan belum pernah digabungkan seperti itu dimanapun juga. Pada umumnya di Nusantara, khususnya Jawa, Agastya disebut pula sebagai Siwa Mahaguru dengan ciri-ciri sebagai seorang tua berperut buncit, lambodara, berjenggot tebal runcing, bertangan dua yang sebelah kanan membawa aksamala, tasbih, atau trisula dan sebelah kiri membawa kendi air kehidupan, kamandalu. Namun penyamaan Agastya dengan Siwa Mahaguru terdapat kontradiktif yang mencolok bila dilihat dari ciri arca dan gambaran dari literatur atau cerita tentang panteon Hindu versi India tersebut. Dalam beberapa cerita historis, kita ambil contoh dari Pararaton saat Raja Dandang Gendis Kertajaya, Krenga Raja terakhir Panjalu, Kadiri, berubah wujud jadi Siwa Mahaguru, ciri-cirinya adalah bertangan empat dan memiliki mata ketiga, ciri khas Siva. Dangdang Gendis angadegaken tumbak, ladayenipun tinancebaken ring lemah, sirata alinggi, ring pucuking tumbak, tur anandika, lah para bujangga delengen kacak tiningsun, sirata katon acatur buja, atrinayana, saksat batara guru rupanira. Terjemahan. Dangdang Gendis mendirikan tombak, batang tombak itu dipancangkan ke dalam tanah, ia duduk di ujung tombak, seraja berkata. Nah, tuan-tuan bujangga, lihatlah kesaktian kami. Ia tampak berlengan empat, bermata tiga, semata-mata batara guru lah perwujudannya. Padma Puspita, 1996,21-63. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Agastya tidak sama dengan Batara Guru, Siwa Mahaguru, melainkan merupakan penjelmaan dari Dangdang Gendis sebagai Batara Guru. Raja ini merupakan seorang pemuja Batara Guru. Pemujaan ini biasanya dilakukan oleh anggota komunitas RC yang biasanya bertempat tinggal di tempat sunyi pada lereng-lereng gunung dan di dalam hutan. RC pada umumnya telah tinggi pengetahuan keagamaannya, sehingga mereka lebih banyak memuja dewa di dalam kirannya, manasa, antara puja, dan tidak memerlukan arca atau benda lain untuk sarana pemujaan. Santiko, 1995 banding 127. Dengan adanya cara pemujaan dewa di dalam pikiran itu, sebagai RC, Rajarsi, maka Raja Kadiri terakhir, Dandang Gendis memiliki ilmu keagamaan yang berkeyakinan dapat bersatu dengan dewa yang dipujanya. Tidak mengherankan apabila Kaertajaya dalam kitab Pararaton dilukiskan mengubah diri sebagai Batara Guru guna meyakinkan para pujangga akan klaimnya sebagai penjelmaan Dewa Siwa di dunia. Suatu peninggalan di Candi Deogar dan Travancore yang berasal dari masa Gupta dinasti Maurya, India, terdapat arca Agastya namun memiliki bentuk tubuh yang ramping tidak buncit seperti umumnya di candi-candi Jawa. Di Indonesia, dalam Audeit Kundige Verslag 1923, Bijelage pada gambar-gambar koleksi Museum Sriwedari, tokoh No. A, yang oleh Bos diberi nama Maitreya, namun sangat jelas sekali merupakan ciri-ciri dari Agastya yang memiliki kumis dan janggut runcing, dan juga terlihat kendi di tangan kiri yang diletakkan rendah. Bentuk arca ini juga normal, tanpa perut buncit, juga tidak terdapat Yanopawita, Purbacaraka, 1992 banding 134-135. Di Malang tepatnya di lereng timur Gunung Kawi di Duku Gasek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, terdapat situs kecil yang diberi nama Candi Karangbesuki. Ciri dari tokoh ini adalah orang tua berjenggot runcing, perut ramping, bertangan dua, sebelah kanan membawa trisula dan sebelah kiri telah putus. Dari tangan sebelah kiri yang sikapnya agak diturunkan ke bawah, maka dapat disimpulkan, bahwa patahan pergelangan tangan arca ini membawa sebuah kamandalu. Prasasti Dinoyoi pada sekitar abad 8 tersebut mengisahkan tentang peristiwa peresmian arca Agastya baru yang dibuat dari batu hitam yang indah. Arca ini dimaksudkan sebagai pengganti bagi arca terdahulu yang terbuat dari kayu cendana dan ketika itu sudah lapuk sama sekali. Pada perhelatan keagamaan itu raja menghadiahkan pula bangunan untuk keperluan kerja bagi para brahmana dan perumahan untuk menampung para tamu, beserta persediaan makanan, tempat tidur dan pakaian. Sukmono, 1977 banding 116, Cahyono, 2006 banding 4. Raja membuat bangunan suci, candi, yang sangat bagus bagi Sang Maharesi Agastya ini digunakan untuk sarana membinasakan penyakit yang menghilangkan semangat Purbacaraka, 1976 banding 92-98.
Pembangunan tempat tersebut sesuai dengan nama desa yang sekarang ditempatkan Candi Karangbesuki, yaitu tempat keselamatan. Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan batas alam antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Gunung ini terdiri dari Gunung Kawi Butak 2651 mdpl 2868 meter dpl, Bemelen, 1949 banding 30, ternyata ditilik dari segi historisnya, telah dikenal sejak masa pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan, yang kala itu berpusat di daerah Malang. Kerajaan Kanjuruhan ini meninggalkan kepada kita tentang informasi penting tentang keberadaan Gunung Kawi yang termaktub dalam Prasasti Dinoyoi, yang bertarikh Saka 682. Prasasti tersebut memuat inti tentang adanya seorang raja yang bijaksana dan berkuasa yang bernama Dewasika. Di bawah naungan pemerintahannya, api putih Kecwara memancarkan sinarnya, yang menerangi kelilingnya. Seorang anaknya, yakni Raja Gajayana seorang raja pelindung manusia memiliki putri yang bernama Utejana. Raja tersebut memberi ketentraman kepada Brahmana dan rakyat pemuja Agastya. Raja membuat bangunan suci, candi, yang sangat bagus bagi Sang Maharesi Agastya untuk membinasakan penyakit yang menghilangkan semangat Purbat Caraka, 1976 banding 92-98. Berdasarkan keterangan dalam kitab Tantu Pagelaran, Agastya mendapatkan pertapaan di Gunung Kawi. Semenjak itu Gunung Kawi menjadi miliknya, yakni sebagai tanda penugasan bagi Batara Guru Ciwa. Berikut kutipan dari teks Tantu Panggelaran ucapan Talaksana Batara Jagatwai Sesa Anggasta Yinuganira Hinasti, Siniram Ning Tatuam Taciwamba, Yinuganira. Matmahana Dewata Puru Sangkara. Inararan Bagawan Agasti, Inanugrahan Kawi Kunde Batara Kinwan Matyapaha. Ring Gunung Kawi. Tinher Makadrauya Kang Gunung Kawi Pinakapaci Napaukas Batara Guru, Pigeaut, 1924 banding 92. Artinya, untuk bicara tentang cara-cara Batara Jagatwai Sesa, dia mengarahkan yoganya pada ibu jarinya, dan menjadikannya abu, yang kemudian disiramnya dengan air suci Tatwemta dan melakukan yoga, sehingga menjadi dewata bertubuh manusia. Dia mendapatkan nama Agasti yang terhormat, sebagai tanda kehormatan dia menerima kedudukan Wiku dari Batara, dan menerima perintah melakukan pertapaan di Gunung Kawi. Sejak itu Gunung Kawi menjadi miliknya, sebagai tanda penugasan Batara Guru Purbat Caraka, 1992 banding 40. Adapun nama, Kawi, berasal dari kata, kafya, kawi, yang berarti syair yang dilagukan. Ada pula yang menghubungkan istilah ini dengan awi, yang berarti golongan orang-orang di antara, Watek Ijero, Manilala Drauya Haji, Zutmulder, 1995 banding 475, 86. Oleh karenanya, Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang pada masa lampau banyak dikenal oleh para pertapa Rsi atau Bujangga sebagai tempat pertapaan dan tempat pembuatan syair Kawi. Lokasi Gunung Kawi juga didukung oleh uraian dari kisah perjalanan Bujangga Manik di daerah tersebut. Cu En, Duk Kasagara Dalam, Ngalalar Kakagenengan, Sumeng Kaka Gunung Kawi, di Sorang Kidulenana, Sadatang ka Pamijahan. Terjemahan. Tiba ke Sagara Dalam, berjalan lewat Kagenengan, mendaki Gunung Kawi, dijelajahi arah selatannya. Setiba ke Pamijahan, Nordiun dan Tau, 2009 banding 303. Nama Sagara Dalam uraian kisah perjalanan Bujangga Manik ini terletak di antara Gunung Mahameru, Semeru, dan Kagenengan yang berada di sebelah barat Gunung Semeru. Nama Duku Sagara Dalam merupakan nama lama untuk sebuah duku segaran yang terletak di Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Nordiun dan Tau, 2009 banding 303. Kagenengan pada masa sekarang merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kabupaten Malang yaitu Genengan yang terletak di sebelah barat Desa Kendal Payak Kecamatan Pakisaji atau Duku Kagenengan di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir. Kagenengan pada masa lampau merupakan tempat di mana terdapat suatu kelompok komunitas keagamaan, Nordiun dan Tau, 2009 banding 513. Oleh sebab itu dapat difahami jika Candi Badut, Candi Karangbesuki dan Candi Songgoriti di Batu dinyatakan sebagai tempat pemujaan terhadap Batara Guru, bahkan Candi Sirah Kencong yang terletak di barat daya atau selatan kaki Gunung Kawi juga digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap Batara Guru, Riyandika, 2010 banding 3. Nama Macin, Hasin. Dalam kitab Tantu Panggelaran diberitakan bahwa Agastya melakukan perjalanan untuk mengunjungi Bagawan Markandeya di Mandala Kailaca di Hasin. Berita tersebut dikutip sebagai berikut. Kari tang rarai manangis makanang kanangan. Tuming halta, Bagawan Agasti, maulastu monambek niraring kesesini kang rarai tininggalak nibunya.
Sinambut nira tang rarai, nerdinus dinulang nira. Iningunira ring yoga samadi. Atuha tang rarai wekasan, winawanira manguluan maring macin, datang ringar giga kelaca, ring mandala bagawan markandeya, pigeaut, 1924 banding 126. Artinya, anak-anak yang ditinggalkan itu menangis berteriak. Agastiang, terhormat itu melihatnya. Dia merasa kasihan menyaksikan keadaan anak-anak yang memilukan, karena ditinggal oleh ibu mereka. Dia mengambil anak-anak itu, membasuhnya, memberinya makanan dan merawatnya dengan yoga dan semedi. Ketika anak-anak laki-laki itu akhirnya menjadi dewasa, dibawanya mereka ke barat, ke Masin, ke puncak Kailaca di Mandala Markandeya yang terhormat. Purbacaraka, 1992 banding 51-52. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam uraian kitab Tantu Panggelaran diberitahukan bahwa Agastya yang berasal dari Gunung Kawi melakukan perjalanan bersama kedua anak angkatnya ke arah barat untuk mengunjungi Bagawan Markandeya di Mandala Kailaca di Hasin. Nama Hasin atau Macin mengingatkan kita pada prasasti baru yang bertarikh Saka 952. Prasasti ini merupakan Tamra Prasasti, prasasti logam, yang keberadaannya sekarang di kota Surabaya. Pada prasasti ini dikatakan bahwa Raja Airlangga memberikan hadiah tanah sebagai sima kepada warga baru dikarenakan Raja telah bernazar apabila Raja mengalahkan Raja Hasin maka desa baru akan dianugerahkan tanah sima. Sumadio, 1992 banding 180-181. Di manakah letak Hasin? Dalam isi kitab Tantu Panggelaran, Hasin atau Macin merupakan daerah yang terletak di Manguluan Maring Macin, datang ring Argiga Kelaca, ring Mandala Bagawan Markandeya, mereka ke barat, ke Masin, ke puncak Kailaca di Mandala Markandeya yang terhormat, saking Pacira Manguluan Maring Macin, dari Pacira ke barat sampailah di Macin, dan Sira saking Macin, Mangetan Sira Tumut Tasira Batari Paramecuari. Mararian Tasira ring Gunung Wilis, dari Macin ke arah timur ikutlah Batari Paramecuari. Tibalah sampai di Gunung Wilis Pigeaut, 1924 banding 126-70-84. Menurut Purbacaraka, 1992 banding 52, daerah Macin, atau Hasin harus dicari di barat Gunung Kawi dan dalam kitab Parararon telah diberitakan tentang istri-istri Raja Dandang Gendis Kaertajaya, di antaranya Dewi Hasin, 1976 banding 40. Macin atau Hasin dalam kitab Tantu Panggelaran terletak di sebelah barat Gunung Wilis serta juga di sebelah barat Pacira. Bila daerah Pacira berada di timur Hasin atau Masin, maka daerah ini harus dicari di antara lembah Gunung Kawi ke barat hingga lembah atau kaki gunung di wilayah barat Gunung Wilis. Di daerah Kabupaten Tulungagung terdapat nama yang mirip dengan nama Pacira yaitu Pasir. Pasir merupakan nama dukuh yang terletak di Desa Junjung Kecamatan Sumber Gempol. Lokasinya di sisi utara Pegunungan Kapur Selatan. Di dusun tersebut terdapat beberapa peninggalan arkeologi yang salah satunya berupa situs gua pasir yang dahulu digunakan sebagai karsyan. Hal ini didukung dengan pahatan dinding berupa adegan seorang petapa yang sedang digoda oleh hawa nafsu. Dalam situs tersebut menurut Krom, 1923, dan Verbeek terdapat kronogram Saka 1325, 1224 Saka, dan 1228 Saka yang menunjukkan pada era Majapahit. Menurut Munandar disebutkan bahwa situs Gua Pasir sejaman dengan Gua Selomangleng. Berdasarkan persamaan bentuk pahatannya yang diperkirakan berasal dari abad X Masehi sampai pada masa kerajaan Majapahit, Cahyono, 2010 banding 20-21. Apabila anggapan ini benar, maka Hasin atau Macin letaknya harus dicari di sebelah barat Duku Pasir. Di wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat sebuah nama sungai yang mengalir ke arah Kabupaten Tulungagung yaitu Sungai Ngasinan yang sumber airnya berasal dari Gunung Wilis. Sungai ini merupakan salah satu bagian hulu Sungai Brantas yang alirannya kemudian masuk ke Sungai Engrowo dan terakhir ke Sungai Brantas. Apabila sungai ini benar dan dapat disetujui maka Ngasinan merupakan nama arkais dari Hasin atau Macin, tempat Raja Hasin berkuasa maka tepat sekali apabila daerah Hasin atau Masin yang terletak di Kabupaten Trenggalek ditempatkan di sebelah barat Duku Pasir, Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat didukung dan diperkuat juga dengan apa yang diterangkan dalam prasasti baru yang dikeluarkan Raja Airlangga di atas, bahwa baru merupakan sebuah watek atau paraman yang ditujukan untuk pemujaan kabaktian, terhadap Sang Hyang Huan Sang Hyang Depur Sang Hyang Kauyolan Sang Hyang Roh. Nama salah satu tempat pemujaan tersebut terdapat nama Sang Hyang Kauyolan. Nama ini boleh jadi sekarang menjadi Desa Kamulan.
Sedangkan nama desa baru yang termuat dalam prasasti baru boleh jadi sekarang menjadi Desa Baru Harjo. Ketiga nama tempat tersebut yaitu Sungai Ngasinan, Baru Harjo, dan Kamulan sekarang berada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Namun di sebelah utara Kabupaten Trenggalek tepatnya di Kabupaten Ponorogo terdapat Sungai Asin. Tidak menutup kemungkinan Hasin merupakan kawasan yang letaknya di antara Sungai Ngasinan di Trenggalek dan Sungai Asin di Ponorogo. Kartajaya sendiri dalam kitab Pararaton dijelaskan bahwa memiliki istri 3 di antaranya adalah Dewi Hasin. Sedangkan nama Kailaca dalam tantu panggelaran disebutkan sebagai berikut, Maring Macin, Datang Ring Argiga Kelaca, Ring Mandala Bagawan Markandeya, Pigeaut, 1924 banding 126, yang berarti, Kemasin, ke puncak Kailaca di Mandala Markandeya yang terhormat, Purbat Caraka, 1992 banding 51-52. Di manakah letak puncak Kailaca? Di Kecamatan Pogalan, Desa Ngadirenggo terdapat sebuah anak gunung Wilis bagian barat daya, tepatnya bukit yang bernama Gunung Tumpak Nyadran yang di bawahnya dialiri Sungai Ngasinan. Nama Tumpak Nyadran memiliki arti tumpak, yaitu naik, sedangkan nyadaran adalah suatu kegiatan upacara keagamaan atau ritual suatu keagamaan atau kepercayaan guna untuk memperoleh sesuatu dan keselamatan. Jadi nama Gunung Tumpak Nyadran merupakan gunung yang digunakan untuk suatu tempat kegiatan upacara keagamaan atau ritual keagamaan untuk mencari berkah. Hal ini dapat dipertegas lagi bahwa di dekat Gunung Tumpak Nyadran yaitu di sebelah utara terdapat nama Gunung Sentono. Sentono memiliki pengertian tempat persemayaman. Pengertian kedua istilah ini sama dengan puncak Kailaca yang dimana merupakan sebuah tempat penjaga kediaman Dewa Siwa. Apabila kita hubungkan dengan Gunung Wilis yang merupakan salah satu gunung suci di Jawa, maka dengan apa yang dikatakan dalam kitab Tantu Panggelaran sesuai dan sinkron, di mana disebutkan bahwa Agastya merupakan penjaga kediaman Dewa Siwa bagian selatan Purbat Caraka, 1992 banding 130. Selain itu di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Desa Kedung Lurah, Kecamatan Pogalan terdapat tinggalan arkeologi berupa struktur bangunan candi. Candi tersebut bernama Candi Brongkah yang letaknya tidak begitu jauh dengan Sungai Ngasinan. Apakah situs ini memiliki kaitannya dengan Raja Hasin atau tempat Mandala Bagawan Markandeya masih harus diteliti lebih lanjut. Versi-versi Mahabharata. Di India ditemukan dua versi utama Mahabharata dalam bahasa Sanskerta yang agak berbeda satu sama lain. Kedua versi ini disebut dengan istilah versi utara dan versi selatan. Biasanya versi utara dianggap lebih dekat dengan versi yang tertua. Mahabharata versi India, merupakan kisah epik yang terbagi menjadi 18 kitab atau sering disebut Astadasa Parwa. Rangkaian kitab menceritakan kronologi peristiwa dalam kisah Mahabharata, yakni semenjak kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, Yayati, Yadu, Puru, Kuru, Duswanta, Sakuntala, Barata, sampai kisah diterimanya Pandawa di surga. Perang Baratayuda di Kurusetra, dalam sastra Hindu kebanyakan ditulis Sanskerta. Kata, sastra, berakar yang merujuk pada ilmu pengetahuan umum yang tidak lekang oleh waktu dibagi atas dua bagian besar yaitu Dengar dan Semti, yang diingat sastra suci utama bagi umat Hindu India. 1. Adiparwa. Kitab Adiparwa berisi berbagai cerita yang bernafaskan Hindu India, kisah pemutaran Mandaragiri, kisah Bagawan Domya yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kisah kelahiran Ersi Biasa, kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kisah tewasnya raksasa Hidimba di tangan Bimasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Draupadi. 2. Sabaparwa. Kitab Sabaparwa berisi cerita pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balairung untuk main judi atas rencana Duryodhana. Draupadi, istri Pandawa, Dursasana. Karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh Korawa sehingga sesuai perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun. 3. Wanaparwa. Kitab Wanaparwa bercerita tentang kisah Pandawa selama masa 12 tahun pengasingan diri di hutan. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di gunung untuk memperoleh senjata sakti. 4. Wirataparwa. Kitab Wirataparwa berisi kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Draupadi sebagai penata rias. 5. Udyogaparwa. Kitab Udyogaparwa berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Barata, Baratayuda.
Kresna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsha, dan hampir seluruh kerajaan terbagi menjadi dua kelompok. 6. Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kuruksetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Kresna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. 7. Drona Parwa. Kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Bhagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira, namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadiumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, Aswatama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. 8. Karna Parwa. Kitab Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta Karna, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya, Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada hari ke-17. 9. Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga, Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana gugur, tetapi ia sempat mengangkat Aswatama sebagai panglima. 10. Saupka Parwa. Kitab Sauptika Parwa berisi kisah pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapaan biasa. Keesokan harinya ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatama dengan Arjuna. Biasa dan Kresna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya Aswatama menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. 11. Stri Parwa. Kitab Stri Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadinya. 12. San Parwa. Kitab Santi Parwa berisi kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia diberi wejangan suci oleh Ersipyasa dan Sri Kresna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Dharma agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. 13. Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa berisi kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, arta aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Akhirnya, Bhisma meninggalkan dunia dengan tenang. 14. Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa berisi kisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia, kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatama, namun dihidupkan kembali oleh Sri Kresna. 15. Asramawasika Parwa. Kitab Asramawasika Parwa berisi kisah kepergian Drestarastra, Gandari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Akhirnya Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. 16. Mosala Parwa. Kitab Mosala Parwa menceritakan kemusnahan bangsa Uresni. Sri Kresna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat Ersipyasa, Pandawa dan Dropadi menempuh hidup sanyasin atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. 17. Mahaprastanika Parwa. Kitab Mahaprastanika Parwa menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Dropadi ke puncak Gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaraannya, Dropadi dan para Pandawa kecuali Yudhistira, meninggal dalam perjalanan. 18. Swargarohana Parwa.
Kitab Swargarohana Parwa menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Dharma. Mahabharata versi Nusantara dan India. Nama dan kisahnya dalam Mahabharata Draupadi. Mahabharata versi India, Draupadi merupakan istri dari kelima Pandawa. Mahabharata versi Jawa, Draupadi merupakan istri dari Yudhistira seorang. Sikandi. Sikandi merupakan seorang tokoh dalam Mahabharata versi India lahir sebelum masa menjadi seorang wanita. Kemudian, karena cintanya ditolak oleh Bhisma, Sikandi pun bertapa dengan maksud ingin membalas dendam kepada Bhisma. Ia pun dilahirkan kembali sebagai Sikandi wanita yang dibesarkan seperti laki-laki. Ia dibesarkan layaknya seperti laki-laki, bahkan semua orang mengenalnya sebagai laki-laki, bahkan ia juga menikah dengan cara menukar alat kelaminnya dengan seorang pria. Namun, ternyata Bhisma mengenali Sikandi yang terlahir lagi sebagai Sikandi dan bermaksud untuk membunuhnya. Mengetahui hal ini, Arjuna pun bergegas untuk melawan Bhisma dan akhirnya Bhisma mati di tangan Arjuna dengan bantuan Sikandi. Srikandi versi Jawa terlahir sebagai anak wanita yang dilatih memanah dan bersenjata layaknya seorang pria. Srikandi pun menjadi prajurit wanita yang selalu ikut berperang. Dalam versi Jawa, Sikandilah yang berhasil menewaskan Bhisma dan dirinya tewas akibat dipenggal kepalanya ketika sedang tidur. Gandari. Mahabharata versi India, Gandari diceritakan tetap sayang pada Pandawa walaupun bukan anaknya sendiri. Di versi Jawa, Gandari diceritakan sangat membenci Pandawa dan membesarkan Pandawa dengan penuh kebencian. Punakawan. Pandawa Mahabharata dalam versi Jawa diasuh oleh punakawanya itu Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, sedangkan Kurawa diasuh oleh Togok, Gatotkaca dan Tiwikrama. Gatotkaca dalam versi India tidak memiliki keahlian terbang, hanya Tiwikramalah yang bisa terbang. Tapi, jika di versi Jawa Gatotkaca diceritakan bisa terbang, memiliki otot kawat dan tulang besi, sedangkan Tiwikrama memiliki penglihatan dan pendengaran yang super. Gatotkaca. Versi Jawa Gatotkaca, adalah seorang kesatria dari Pringgondani, anak dari Raden Werkudara dengan Dewi Hadimbi, Arimbi. Nama istri dari Gatotkaca Endang Pergiwa, lalu mempunyai anak dari pernikahan bernama Sasikirana Senopati Perang Hastinapura setelah pemerintahan di bawah kekuasaan Parikesit, cucu Arjuna. Ibu Hadimbi istri Bima atau Werkudara sedang hamil besar dan Hadimbi melahirkan seorang bayi raksasa karena sesungguhnya Dewi Hadimbi adalah seorang perwujudan raksasa wanita. Jabang bayi itu diberi nama Tetuka. Tali pusar Tetuka tidak bisa terputus dengan berbagai senjata tajam. Adipati Karna yang sebenarnya adalah kakak dari Arjuna juga sedang melakukan topo broto memohon agar diberikan senjata sakti oleh Dewata, memberikan senjata Kuntawijayadanu kepada Arjuna guna untuk memutus tali pusar Tetuka. Perwujudan Karna yang menyerupai Arjuna itu datang lebih awal kepada Dewata untuk meminta senjata Kuntawijayadanu, oleh Dewata diberikanlah senjata itu kepada Karna yang dikira Arjuna. Setelah mendapatkan senjata Kuntawijaya, akhirnya Karna pergi dari kahyangan, datanglah Arjuna menemui Dewata untuk menagih senjata Kuntawijayadanu yang telah dijanjikan Dewata kepadanya. Dewata sadar bahwa Kuntawijayadanu telah dibawa Karna yang wujudnya sama seperti Arjuna. Atas bantuan Dewa Indra menjadikan matahari gelap seperti mendung sehingga Dewata susah membedakan mana Karna dan mana Arjuna. Dewata memerintahkan Arjuna untuk mengejar Karna dan merebut senjata Kuntawijayadanu. Terjadi pertarungan antara Karna dan Arjuna memperebutkan senjata pemberian Dewata. Akhirnya Arjuna hanya mendapatkan sarung dari senjata itu sedangkan Karna mendapatkan senjatanya. Pertarungan Karna dan juga Arjuna selesai, Karna mendapatkan senjata dan Arjuna mendapatkan sarung atau wadah dari senjata Batara. Narada mendatangi Arjuna dan mengatakan bahwa Arjuna harus mengikhlaskan senjata itu jatuh di tangan Karna dan memberitahukan bahwa dengan sarung tersebut sudah bias untuk memutuskan tali pusar jabang bayi Tetuka. Arjuna akhirnya mengikhlaskan senjata tersebut lalu pulang ke Kasatrian Jodipati di mana jabang bayi Tetuka masih menunggu Arjuna kembali untuk diputuskan tali pusarnya. Setelah kembalinya Arjuna dengan membawa sarung Kuntawijayadanu, lalu Arjuna mendekati jabang bayi Tetuka untuk memutus tali pusarnya. Sarung senjata Kuntawijayadanu yang dipergunakan untuk memutus tali pusar tersebut ikut masuk ke dalam perut Tetuka. Kemudian datanglah Batara Narada menyampaikan bahwa hal tersebut tidak jadi masalah, malah menjadikan Tetuka menjadi lebih kuat dengan catatan suatu saat nanti jika Tetuka maju perang maka Tetuka hanya mati oleh senjata Kuntawijayadanu yang sekarang ada di tangan Karna. Maka dari itu sebisa mungkin Tetuka kelak jangan sampai berhadapan dengan pamannya Karna.
Selain kedatangan Batara Narada untuk memberikan berita itu, ada hal lain yang ingin disampaikan olehnya. Saat ini Kahyangan sedang dilanda kehancuran karena perbuatan Patih Sekipu dan juga bala tentaranya yang diutus oleh seorang raja raksasa bernama Kalaprakona yang meminta kekuasaan Kahyangan Junggring Saloka yang sedang dipimpin Batara Guru, Manikmaya. Oleh dari itu Narada datang ke sini untuk mengangkat senopati perang baru, yaitu si Jabang Bayi Tetuka. Berita yang disampaikan oleh Batara Narada tentang hal jika Tetuka akan dibawa ke Kahyangan untuk menjadikan seorang senopati perang melawan Patih Sekipu dan juga rajanya Kalaprakona, Batara Narada meyakinkan kepada. Sebelum Tetuka maju menghadapi Kalaprakona, Tetuka akan dibesarkan dulu, digembleng di dalam kawah Candra di muka, karena Kalaprakona tidak mau jika harus berperang dengan seorang bocah. Akhirnya para Pandawa merelakan Tetuka yang akan dibawa oleh Batara Narada. Batara Narada Jabang Bayi Tetuka dipasrahkan kepada Empu Ramadi untuk digembleng, dibesarkan di dalam kawah Candra di muka, bersama dengan Empu Ramadi dalam melaksanakan tugasnya. Semua para dewata diperintahkan Empu Ramadi untuk menyumbangkan senjata-senjata ampuh mereka agar si Jabang Bayi Tetuka ini kelak jadi akan menjadi seorang ksatria yang tak terkalahkan. Tetuka diangkat dari kawah Candra di muka yang sudah berwujud ksatria yang gagah, Batara Indra untuk membuat Tetuka mampu berbicara layaknya manusia. Dengan energi petir yang dimiliki oleh Batara Indra, jadilah Tetuka yang mempunyai suara tegas seperti ayahnya Werkudara dan diberi nama Gatotkaca. Gatotkaca maju melawan Sekipu. Ia terlebih dahulu diberikan kekuatan tambahan oleh Batara, antara lain adalah 1. Caping Basunanda yang mempunyai fungsi jika panas tidak merasakan panas, begitu juga jika hujan tidak kehujanan. 2. Kutang Antakusuma yang berfungsi agar Gatotkaca mampu terbang tanpa menggunakan sayap. Gatotkaca mengalahkan Patih Sekipu dan juga Kalaprakona sebelum Gatotkaca pulang untuk memerintah di kerajaan Pringgondani. Gatotkaca terlebih dahulu diwejang para Batara agar Gatotkaca mengerti akan hal sopan santun, budaya, pemerintahan dan hal penting lainnya. Abimanyu. Abimanyu, nama lainnya Partasuta, Partatmaja, Partaatmaja, asal Hastinapura, Kerajaan Kuru, senjatanya panah, pasangan utara, anak dari Parikesit. Ia adalah putra Arjuna dari salah satu istrinya yang bernama Subadra. Abimanyu lah yang akan meneruskan Yudhistira. Ia gugur dalam pertempuran besar di Kuruksetra sebagai kesatria termuda dari pihak Pandawa karena baru berusia 16 tahun. Abimanyu menikah dengan Utara, putri Raja Wirata dan memiliki seorang putra bernama Parikesit, yang lahir setelah ia gugur. Abimanyu terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Abi, berani, dan Manyu, tabiat. Dalam bahasa Sanskerta, kata Abimanyu secara harfiah berarti ia yang memiliki sifat tak kenal takut, atau yang bersifat kepahlawanan. Kelahiran, pendidikan, dan pertempuran saat belum lahir karena berada dalam rahim ibunya, Abimanyu mempelajari pengetahuan tentang memasuki formasi mematikan yang sulit ditembus bernama Cakrawyuha dari Arjuna. Mahabharata menjelaskan bahwa dari dalam rahim ia menguping pembicaraan Kresna yang sedang membahas hal tersebut dengan ibunya, Subadra. Kresna berbicara mengenai cara memasuki Cakrawyuha dan kemudian Subadra, ibu Abimanyu, tertidur, maka sang bayi tidak memiliki kesempatan untuk tahu bagaimana cara meloloskan diri dari formasi itu. Abimanyu menghabiskan masa kecilnya di Dwaraka, kota tempat tinggal ibunya. Ia dilatih oleh ayahnya yang bernama Arjuna yang merupakan seorang ksatria besar dan diasuh di bawah bimbingan Kresna. Ayahnya menikahkan Abimanyu dengan Utara, putri Raja Wirata, untuk mempererat hubungan antara Pandawa dengan keluarga Raja Wirata, saat pertempuran Baratayuda yang akan datang. Pandawa menyamar untuk menuntaskan masa pembuangannya tanpa diketahui di kerajaan Raja Wirata, yaitu Matsya, sebagai cucu Dewa Indra, dewa senjata ajaib sekaligus dewa peperangan. Abimanyu merupakan ksatria yang gagah berani dan ganas. Karena dianggap setara dengan kemampuan ayahnya, Abimanyu mampu melawan ksatria-ksatria besar seperti Drona, Karna, Duryodana dan Dursasana. Ia dipuji karena keberaniannya dan memiliki rasa setia yang tinggi terhadap ayahnya, pamannya, dan segala keinginan mereka. Abimanyu terbunuh. Pada hari ke-13 Baratayuda, pihak Korawa menantang Pandawa untuk mematahkan formasi perang melingkar yang dikenal sebagai Cakrawyuha. Para Pandawa menerima tantangan tersebut karena Kresna dan Arjuna tahu bagaimana cara mematahkan berbagai formasi. Namun, pada hari itu, Kresna dan Arjuna sibuk bertarung dengan Laskar Samsaptaka. Oleh karena Pandawa sudah menerima tantangan tersebut, mereka tidak memiliki pilihan namun mencoba untuk menggunakan Abimanyu yang masih muda, yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mematahkan formasi Cakrawyuha namun tidak tahu bagaimana cara keluar dari dalamnya.
Untuk meyakinkan bahwa Abimanyu tidak akan terperangkap dalam formasi tersebut, Pandawa bersaudara memutuskan bahwa mereka dan sekutu mereka akan mematahkan formasi itu bersama Abimanyu dan membantu sang pemuda keluar dari formasi tersebut. Pada hari itu, Abimanyu menggunakan kecerdikannya untuk menembus formasi tersebut. Pandawa bersaudara dan sekutunya mencoba untuk mengikutinya di dalam formasi, namun mereka dihadang oleh Jayadrata, Raja Sindu, yang memakai anugerah Siwa agar mampu menahan para Pandawa kecuali Arjuna, hanya untuk 1 hari. Abimanyu ditinggal sendirian untuk menangkis serangan pasukan Korawa. Abimanyu membunuh dengan bengis beberapa ksatria yang mendekatinya, termasuk putra Duryodana, yaitu Laksmana. Setelah menyaksikan putra kesayangannya terbunuh, Duryodana marah besar dan menyuruh segenap pasukan Korawa untuk menyerang Abimanyu. Karena gagal menghancurkan baju zirah Abimanyu atas nasihat Drona karena menghancurkan busur Abimanyu dari belakang. Kemudian keretanya dihancurkan, kusir dan kudanya dibunuh, dan seluruh senjatanya terbuang. Putra Dursasana mencoba untuk bertarung dengan tangan kosong dengan Abimanyu. Namun tanpa menghiraukan aturan perang, pihak Korawa menyerang Abimanyu secara serentak. Abimanyu mampu bertahan sampai pedangnya patah dan roda kereta yang ia pakai sebagai perisai hancur berkeping-keping. Tak berapa lama kemudian, Abimanyu dibunuh oleh putra Dursasana dengan cara menghancurkan kepalanya dengan gada. Arjuna membalas dendam dalam formasi Cakrawyuha. Berita kematian Abimanyu membuat Arjuna sangat sedih dan sakit hati. Ia sadar, bahwa seandainya Jayadrata tidak menghalangi para Pandawa memasuki formasi Cakrawyuha, Abimanyu pasti mendapat bantuan. Ia kemudian bersumpah akan membunuh Jayadrata pada hari berikutnya sebelum matahari tenggelam. Menanggapi hal itu, pihak Korawa menempatkan Jayadrata sangat jauh dari Arjuna. Ribuan prajurit dan ksatria mengelilingi dan melindungi Jayadrata. Arjuna berusaha menjangkau Jayadrata, namun ribuan pasukan Korawa menghalanginya. Hingga matahari hampir terbenam, Jayadrata masih jauh dari jangkauan Arjuna. Melihat hal ini, Krasna menggunakan kecerdikannya. Ia membuat gerhana matahari, sehingga suasana menjadi gelap seolah-olah matahari sudah tenggelam. Pihak Korawa maupun Pandawa mengira hari sudah malam, dan sesuai aturan, mereka menghentikan peperangan dan kembali ke kubu masing-masing. Dengan demikian, pihak Korawa tidak melanjutkan pertarungan dan Jayadrata tidak dalam perlindungan mereka lagi. Saat kereta Arjuna dekat dengan kereta Jayadrata, matahari muncul lagi dan Kresna menyuruh Arjuna agar menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Jayadrata. Arjuna mengangkat busurnya dan meluncurkan panah, memutus leher Jayadrata. Tepat pada saat tersebut, hari sudah sore, matahari sudah tenggelam dan Arjuna berhasil menuntaskan sumpahnya untuk membunuh Jayadrata. Abimanyu adalah inkarnasi dari putra Dewa Bulan. Ketika Sang Dewa Bulan ditanya oleh dewa yang lain mengenai kepergian putranya ke bumi, ia membuat perjanjian bahwa putranya tinggal di bumi hanya selama 16 tahun sebagaimana ia tak dapat menahan perpisahan dengan putranya. Abimanyu berusia 16 tahun saat ia terbunuh dalam pertempuran. Putra Abimanyu, yaitu Parikesit, lahir setelah kematiannya, dan menjadi satu-satunya kesatria keluarga Kuru yang selamat setelah Baratayuda, dan melanjutkan garis keturunan Pandawa. Abimanyu seringkali dianggap sebagai kesatria yang terberani dari pihak Pandawa, yang sudi melepaskan hidupannya saat peperangan dalam usia yang masih sangat muda. Abimanyu dalam pewayangan Jawa. Dalam Khazanah Pewayangan Jawa, Abimanyu, sebagai putra Arjuna, merupakan tokoh penting. Di bawah ini dipaparkan ciri khas tokoh ini dalam budaya Jawa yang sudah berkembang daripada tokoh yang sama di India. Abimanyu dalam versi pewayangan Jawa, dikisahkan Abimanyu karena kuat tapanya mendapatkan wahyu Makuta Raja, wahyu yang menyatakan bahwa keturunannya lah yang akan menjadi penerus tahta para Raja Hastina. Abimanyu dikenal pula dengan nama Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pengalasan, Partasuta, Kiritiatmaja, Sumbadra Atmaja, Wanudara dan Wirabatana. Ia merupakan putra Arjuna, salah satu dari 5 ksatria Pandawa dengan Dewi Subadra putri Prabu Basudewa, Raja Mandura dengan Dewi Dewaki. Ia mempunyai 13 orang saudara lain ibu, yaitu, Sumitra, Bratalaras, Bambang Irawan, Kumala Dewa, Kumala Sakti, Wisanggeni, Wilungangga, Endang Pregiwa, Endang Pregiwati, Prabakusuma, Wijanarka, Anantadewa dan Bambang Sumbada. Abimanyu merupakan makhluk kekasih Dewata. Sejak dalam kandungan ia telah mendapat wahyu hidayat, yang mampu membuatnya mengerti dalam segala hal. Setelah dewasa ia mendapat wahyu Cakraningrat, suatu wahyu yang dapat menurunkan raja-raja besar.
Abimanyu mempunyai sifat dan watak yang halus, baik tingkah lakunya, ucapannya terang, hatinya keras, besar tanggung jawabnya dan pemberani. Dalam olah keprajuritan ia mendapat ajaran dari ayahnya, Arjuna. Sedang dalam olah ilmu kebatinan mendapat ajaran dari kakeknya, Bagawan Abhiyasa. Abimanyu tinggal di Kesatrian Palangkawati, setelah dapat mengalahkan Prabu Jayamurcita. Ia mempunyai 2 orang istri, yaitu, Dewi Siti Sundari, Putri Prabu Kresna, Raja Negara Dwarawati dengan Dewi Pratiwi, Dewi Utari, Putri Prabu Matsyapati dengan Dewi Niyutisnawati, dari negara Wirata, dan berputera Parikesit. Abimanyu gugur dalam perang Baratayuda setelah sebelumnya seluruh saudaranya mendahului gugur. Pada saat itu kesatria dari pihak Pandawa yang berada di medan laga dan menguasai strategi perang hanya 3 orang yakni Bima, Arjuna dan Abimanyu. Gatotkaca menyingkir karena merentangkan senjata Kuntawijayadanu. Bima dan Arjuna dipancing oleh satria dari pihak Korawa untuk keluar dari medan pertempuran, maka tinggallah Abimanyu. Ketika tahu semua saudaranya gugur, Abimanyu menjadi lupa untuk mengatur formasi perang, dia maju sendiri ke tengah barisan Kurawa dan terperangkap dalam formasi mematikan yang disiapkan pasukan Kurawa. Tak menyiapkan kesempatan untuk bersiap-siap, Kurawa menghujani senjata ke tubuh Abimanyu sampai Abimanyu terjerembab dan jatuh dari kudanya. Dalam pewayangan digambarkan lukanya arang keranjang sama dengan banyak. Abimanyu terlihat seperti landak karena berbagai senjata menancap di tubuhnya. Konon tragedi itu merupakan risiko pengucapan sumpah ketika melamar Dewi Utari, bahwa dia masih belum punya istri dan apabila telah beristri maka dia siap mati tertusuk berbagai senjata ketika perang Baratayuda. Abimanyu berbohong karena ketika itu sudah beristrikan Dewi Siti Sundari, dengan senjata yang menancap di seluruh tubuhnya sehingga dia tidak bisa jalan lagi tidak membuat Abimanyu menyerah. Dia bahkan berhasil membunuh putra mahkota Hastinapura, Lesmana Mandrakumara putra Prabu Duryudana, dengan melemparkan keris Pulanggeni setelah menembus tubuh 4 prajurit lainnya. Pada saat itu pihak Korawa tahu bahwa untuk membunuh Abimanyu, mereka harus memutus langsang yang ada di dadanya, kemudian Abimanyu pun gugur oleh Gada Kiai Glinggang atau Gali Ase milik Jayadrata, Satria Banakeling.